Selamat pagi anak-anak, kembali hari ini kita berjumpa bersama Pak Markus dalam pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan belajar bersama masih tentang alat pernafasan pada manusia. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis alat pernafasan, hari ini kita akan fokus pada hal yang mempengaruhi pernapasan dan beberapa penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia. Oke, kita mulai dari yang pertama. Proses respirasi atau pernapasan manusia yang terdiri dari inspirasi, yaitu proses masuknya oksigen dari udara masuk melalui hidung, melalui trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian masuk ke alveolus. Alveolus itu bagian dari paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, proses masuknya dari luar masuk ke dalam paru-paru, itulah yang disebut dengan proses inspirasi. Kemudian proses yang kedua yaitu yang disebut dengan ekspirasi. Kebalikannya, kalau inspirasi masuk berarti ekspirasi keluar, yaitu karbon dioksida atau sisa metabolisme tubuh masuk ke alveolus, dari seluruh tubuh ke alveolus. Dari alveolus dikeluarkan melalui bronkiolus, bronkus, trakea, kemudian lewat hidung dan keluar ke lingkungan atau keluar dari dalam tubuh, itulah yang disebut dengan ekspirasi. Jadi proses pernapasan terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi atau masuknya udara dan proses ekspirasi yaitu keluarnya udara dari dalam tubuh. Apa saja yang mempengaruhi pernapasan pada manusia? Yang pertama adalah fisik. Yang dimaksud fisik itu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan aktivitas tubuh. Itu yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Yang kedua, pernapasan dipengaruhi oleh emosi. Emosi yang stabil, emosi yang tidak stabil, misalnya marah, sedih, takut, itu yang dimaksud dengan emosi. Itu juga mempengaruhi proses pernapasan. Seperti apa pengaruhnya? Kalau umur, semakin tua atau semakin tua umur seseorang, maka pernapasan semakin melambat. Kemudian jenis kelamin. Pernapasan pada anak laki-laki lebih cepat daripada pernapasan pada anak perempuan. Yang ketiga, suhu tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, misalnya saat badan kita tidak sehat, saat sakit, maka pernapasan menjadi semakin cepat. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan oksigen yang lebih daripada saat badan kita normal. Yang keempat, aktivitas tubuh. Nah, ternyata aktivitas tubuh itu sangat berpengaruh dalam proses pernapasan manusia. Ketika kita bekerja, kita anak-anak berolahraga, berlari, bermain, itu membutuhkan oksigen yang sangat banyak sehingga pernapasannya menjadi semakin cepat. Kalau saat kita duduk santai, apalagi sedang tidur, maka proses pernapasan menjadi lebih lambat. Faktor emosi yang mempengaruhi pernapasan manusia. Emosi stabil membuat pernapasan kita juga stabil.
Sedangkan emosi yang tidak stabil itu juga akan membuat pernafasan menjadi tidak stabil. Bahkan terlalu gembira atau sangat sedih, mudah marah itu juga mempengaruhi cepat lambatnya kita bernafas. Kemudian ini gambar-gambarnya ya, saat emosi kita gembira, ini saat sedih. Lanjut, emosi tidak stabil membuat pernapasan semakin cepat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari gangguan apa saja yang menyerang alat pernafasan pada manusia. Atau penyakit-penyakit apa saja yang menyerang alat pernafasan kita. Yang pertama, asma. Asma atau sering disebut sesak napas itu disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Meskipun kebanyakan asma juga disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, nah ini gambar penyakit pada alat pernapasan yang kedua. Ini namanya bakteri ya, ini gambar bakteri dalam tubuh kita. Ini namanya penyakit TBC. TBC itu tuberkulosis. TBC paru-paru, karena ada juga TBC tulang ya. TBC paru-paru itu ditandai dengan batuk-batuk yang sangat lama berhari-hari, batuknya tidak sembuh. Penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TBC ini dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi apa? Untuk mencegah TBC yaitu saat kecil anak-anak sudah diberi vaksin atau diimunisasi BCG. Jadi imunisasi BCG itu mencegah penyakit TBC. BCG itu kepanjangannya Bacillus calmette-guerin. Alat pernapasan yang ketiga, gangguan alat pernapasan yang ketiga yaitu bronkitis. Radang ya, radang pada bronkus, namanya bronkitis. Bronkitis yaitu peradangan pada lapisan cabang tenggorokan atau bronkus yang disebabkan karena alergi atau karena jamur, karena virus, bahkan oleh zat kimia sekalipun bisa menyebabkan radang pada bronkus atau yang disebut dengan bronkitis. Lanjut, gangguan alat pernapasan selanjutnya yaitu pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia yaitu peradangan pada paru-paru, terutama pada alveolus yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Penyakit ini sering disebut dengan paru-paru basah. Kita lanjutkan. Penyakit atau gangguan pernapasan selanjutnya yaitu yang setiap orang ini sudah mengalami dan berulang-ulang ya, sering terjadi pada manusia, bahkan anak-anak, dewasa maupun juga tua sering mengalami ini, yaitu tidak asing lagi adalah influenza atau bahasa sehari-hari disebut dengan pilek. Influenza yaitu penyakit pernafasan yang menular yang disebabkan oleh virus influenza. Ini mudah sekali menular kalau teman kita sedang pilek,
kita mudah sekali tertular, apalagi kalau kondisi fisik kita tidak baik. Terutama kalau di ruangan AC lebih cepat lagi menularnya. Gangguan pernapasan selanjutnya yaitu, ini gambar ayam ya. Ayam adalah salah satu jenis burung, maka gangguan pernapasannya disebut flu burung atau bahasa ilmiahnya avian influenza, yaitu sejenis pneumonia yang disebabkan karena virus H5N1. Nama virus itu ya, nama virusnya keren ya, H5N1, bukan nama pesawat ya itu, tapi nama virus. Berasal dari ayam atau jenis burung yang terinfeksi virus H5N1. Ini bisa menular, bahkan pernah dunia juga pernah terserang wabah flu burung. Nah ini anak-anak, ini gambar orang memakai apa? Masker. Ya ini pada saat ini ya, ini saat ini kita mengalami wabah COVID-19. Apa itu COVID-19? Yaitu gangguan pernafasan akut sejenis pneumonia yang disebabkan karena virus SARS-CoV-19. Kenapa disebut COVID-19? Yaitu karena ini singkatan dari coronavirus. 19 itu dari awal wabah, yaitu tahun 2019, menyebar di negara Tiongkok atau Cina, di kota Wuhan pada tahun 2019 sampai sekarang masih mewabah di seluruh dunia. Ini sangat berbahaya karena sampai penyakit ini sampai menyerang ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin sudah mendekati angka juta ya. Bahkan yang meninggal pun sudah sangat banyak. Ini gejala-gejalanya ya. Gambar ini menunjukkan gejala-gejala orang yang terserang COVID-19. Meskipun ada gejala yang tidak kelihatan, sekarang sudah juga terjadi sepertinya sehat, tetapi ternyata terkena COVID. Gangguan alat pernapasan selanjutnya yaitu ISPA. ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Biasanya diawali dengan batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Ini penyakit selanjutnya itu laringitis. Laring, dari kata laring yang meradang, itis, mengitis, apa laringitis berarti radang yang menyerang pada bagian laring, menyerang organ pernapasan, pita suara juga ikut terserang sehingga suara kita akan berubah, sehingga penderitanya mengalami serak, bahkan kehilangan suara. Biasanya laringitis disebabkan oleh jamur, bakteri, maupun virus. Selanjutnya yaitu amandel atau peradangan pada amandel. Setiap orang punya amandel, tapi ada yang kecil. Nah, kalau saat amandelnya meradang, maka amandelnya membesar, mengganggu pernafasan. Karena udara yang seharusnya lancar menjadi tidak lancar. Radang amandel sejenis laringitis, namun menyerang amandel atau tonsil. Ini gambarnya ya. Ini hipoksia, yaitu penyakit kekurangan oksigen di dalam tubuh sehingga mempengaruhi fungsi organ tubuh yang lain.
Ini menggunakan semacam oksigen. Karena kalau tidak menggunakan ini, penderitanya akan kekurangan oksigen dan berbahaya bagi tubuh. Karena tubuh kita sangat membutuhkan oksigen. Lalu dari beberapa penyakit tadi, itu ada penyebabnya tentunya. Ada yang disebabkan karena faktor keturunan. Ya, bisa dari ayahnya, bisa dari mama, bisa dari eyangnya atau mbahnya atau kakek atau neneknya. Meskipun orang tua kalian misalnya ayah atau ibu sehat, ternyata keturunan di atas nenek moyang kita pernah mengalami itu, maka itu disebut dengan faktor keturunan. Yang kedua, penyebab gangguan pernapasan adalah aktivitas virus dan bakteri. Ini gambar virus, ini gambar bakteri. Yang ketiga, penyebabnya adalah kualitas udara yang buruk. Udaranya tidak segar, udara perkotaan, banyak asap, bau sampah, itu kualitas udaranya tidak mendukung untuk pernapasan sehingga sangat berbahaya bagi organ pernapasan. Yang keempat, penyebab gangguan pernapasan yaitu karena kondisi tubuh kita yang tidak fit. Kelelahan, capek itu menyebabkan mudah terkena gangguan pada alat pernapasan. Nah, demikian anak-anak pelajaran pada hari ini. Dengan mengetahui berbagai macam gangguan pernapasan dan penyebabnya, Pak Guru berharap anak-anak bisa menjaga kesehatan, terutama organ pernapasan. Karena organ pernapasan kita sangat penting, kita sungguh sangat membutuhkan oksigen, udara yang segar. Maka pesan Pak Guru, jaga kesehatan. Kalau di ruangan terbuka, di tempat umum, karena kita masih mengalami wabah COVID-19, pesan Pak Guru tetap pakai masker, hindari kerumunan, hindari tempat yang banyak orang, dan selalu makan bergizi dan jaga kesehatan. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.